Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis dalam 2 Samuel 10 ayat 12. Berbunyi demikian. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kondisi pandemi COVID-19 akhir-akhir ini di negara kita semakin mengkhawatirkan. Kapasitas rumah sakit yang biasanya menampung 100 orang sudah lebih dari 100 orang. Kira-kira demikian dikatakan dalam berita. Kemudian saudara yang terkasih, hingga ada yang diisolasi di rumahnya sendiri. Kemudian tingkat yang meninggal dunia juga semakin bertambah. Dan dikatakan juga yang diisolasi di rumah sendiri juga ada beberapa akhirnya meninggal karena memang tidak muat lagi di rumah sakit. Sehingga juga pemerintah melakukan suatu langkah, dan ini hari ke-7, yaitu pelaksanaan PPKM tingkat darurat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tingkat darurat. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saudara kita yang pekerjaannya mendapatkan pendapatan sehari untuk menutupi kebutuhan sehari di Jawa, Bali? Saudaraku yang terkasih, ini semakin menggugah kita untuk lebih kuat dan lebih menopang satu dengan yang lain. Saya bukan mau mengatakan supaya kita takut atau meningkatkan ketakutan kita, menurunkan semangat kita ketika saya bercerita demikian tadi, bukan. Tetapi sangat pas, sangat tepat sekali firman Tuhan renungan hari ini bagi kita berkata, kuatkanlah hatimu. Dan kemudian juga berkata, marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita. Saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi respon kita ketika Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu? Maka kita akan berkata, ya Tuhan, aku pasti kuat, karena Engkaulah yang berkata supaya kuat. Kita percaya Tuhan kita, maka ketika Dia berkata kita harus kuat, maka percayalah kita juga harus kuat. Kemudian hal yang kedua dikatakan, marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita. Di tengah keadaan bangsa kita, kita harus mampu membawa kekuatan kepada siapapun di tengah-tengah bangsa kita ini. Dengan cara apa? Dengan cara tindakan nyata. Bukan hanya dengan omongan saja, tapi dengan tindakan nyata. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi saudaraku yang kurang mematuhi protokol kesehatan, yang masih anggap sepele, mari kita berbenah. Kemudian bagi saudaraku jemaat Tuhan yang belum mau divaksin hingga hari ini karena memang tetap ada keraguan atau bagaimana, mari kita mau divaksin. Bagi saudaraku yang hingga hari ini mengeraskan hatinya untuk itu.
Dan kemudian saudaraku yang terkasih, biarlah kita juga melalui doa-doa kita mendoakan saudara-saudari kita yang sungguh hingga hari ini benar-benar terkena dampak pandemi COVID, yang sedang terbaring lemah, merasakan penyakit itu, yang sudah ditinggalkan keluarganya. Kita harus mampu melangkah menguatkan hati saudara sebangsa kita. Karena itu yang dikatakan oleh firman hari ini. Kemudian juga kita sebisa yang bisa kita berikan, jika ada, kita boleh membantu dari apa yang kita miliki kepada saudara kita yang terkena dampak di tengah-tengah pekerjaannya. Sebisa kita, saudaraku yang terkasih. Maka saudaraku, biarlah kita tetap kuat, karena di kalimat terakhir renungan hari ini dikatakan, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Maka kita akan berkata, pandemi COVID begini, apakah baik di mata Tuhan? Semuanya harus kita arahkan sesuai dengan sudut pandang Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka kita harus siap menerimanya. Karena Tuhan sedang menghadirkan ini semua, maka kita harus tetap katakan, aku akan tetap berharap kepadamu, ya Tuhan, menghadapi keadaan hingga hari ini. Mari tetap kuat saudaraku, karena rancangan Tuhanlah yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Jangan pernah tuntut Tuhan, jangan pernah ragukan Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang paling kuat. Kita harus tetap semangat, biarlah kita tetap mendekatkan diri kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati saudaraku dalam menjalani hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau menguatkan kami, agar kami meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami. Secara khusus Tuhan, menguatkan hati teman-teman sebangsa kami. Tuhan, keadaan semakin mengkhawatirkan di tengah-tengah negara kami karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan tetap akan menguatkan kami semua. Dan melalui firman-Mu, Engkau mengajari kami terus agar terus mematuhi protokol kesehatan. Sebagai bukti kami menguatkan hati kami. Sebagai bukti kami menguatkan sesama kami. Dan biarlah juga kami tetap berdoa kepada saudara-saudara kami yang terkena dampak pandemi COVID, yang sedang terbaring lemah karena menderita akan penyakit itu, yang sedang merasakan kekurangan karena dampak dalam hal perekonomian. Tuhan, kuatkan kami semua, Tuhan, tuntun kami semua. Bapa kami di dalam sorga, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu yang kudus itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.